Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema perusahaan pembiayaan syariah. Anggota kami ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri dengan Khairul Razikin dengan NIM 187, yang kedua dengan Rifki Aldan dengan NIM 128, yang ketiga dengan Fathul Falah Aulawi dengan NIM 172, dan yang keempat dengan Syafaatul Makrumah dengan NIM 175. Langsung saja saya akan membacakan tentang konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah. Karakteristik pembiayaan syariah mengikuti ketentuan bermuamalah dalam Al-Quran dan hadis. Pada prinsipnya, untuk menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya individual, dengan berpatokan pada prinsip pokok yang terdiri dari keesaan Tuhan, konsep kealifah Tuhan, keadilan, dan keseimbangan material dan spiritual, atau duniawi dengan akhirat. Beda dengan konvensional yang mengacu pada budaya dan pemikiran dunia barat. Untuk selanjutnya, B. Perusahaan leasing syariah. Sewa guna usaha leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Dalam setiap transaksi leasing terdapat 5 pihak yang berkepentingan, yaitu yang pertama leaser. Untuk leaser yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri atas beberapa perusahaan. Leaser merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang atau modal. Leaser dalam finansi lease bertujuan mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Lease sendiri adalah merupakan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari leaser. Lease dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran. Untuk yang ketiga, supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai atau leaser. Dalam mekanisme finansial, melalui pihak leaser sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada leaser dengan pembayaran sesuai kesepakatan dua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala. Yang keempat adalah bank terlibat secara tidak langsung dalam kontrak tersebut, tetapi pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada leaser, terutama dalam mekanisme leverage lease yang sumber dana pembiayaan leaser diperoleh melalui kredit bank. Yang terakhir dengan asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjalanan antara leaser dengan lease. Dalam hal lease dikenakan biaya asuransi, dan apabila terjadi sesuatu, perusahaan akan menanggung risiko dari barang yang leasingkan sebesar sesuai dengan perjanjian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudara pemakalah berikutnya. C. Anjak piutang. Pengertian anjak piutang. Menurut Menteri Keuangan, perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan. Bagi pembiayaan syariah, untuk kasus pembiayaan piutang dapat dilakukan dalam bentuk al-qard, di mana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang,
bank dapat memberikan fasilitas pengembalian piutang, yaitu disebut hawalah. Hawalah adalah pengalihan piutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari mohil menjadi tanggungan mohal alaih. Akan tetapi, untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal itu adalah bila ternyata pada saat jatuh tempo hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi utang nasabah kepada bank, akan tetapi bila ternyata piutang tersebut tidak ditagih, nasabah harus membayar kembali utangnya itu kepada bank. Selain itu, sebagian ulama memberikan jalan keluar tanpa pembelian surat utang, tetapi sebagian ulama melarangnya. Manfaat anjak piutang. Anjak piutang bagi perusahaan yang memproduksi barang dan jasa akan memberikan manfaat dalam melancarkan usaha, terutama dalam hal yang pertama, membantu administrasi penjualan dan penagihan. Yang kedua, membantu beban risiko. Yang ketiga, memperbaiki sistem penagihan. Yang keempat, membantu memperlancar modal kerja. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan. Dan yang terakhir, yang keenam, kesempatan untuk mengembangkan. Jasa-jasa anjak piutang. Dilihat dari kegiatan usahanya, anjak piutang dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, jasa pembiayaan atau financing service, dan yang kedua, jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Yang pertama, jasa pembiayaan atau financing service. Dalam pemberian jasa dapat dilakukan dengan cara menyediakan pembiayaan di muka atau pre-financing yang besarnya berkisar antara 60% sampai 80% dari total setelah dilakukan kontrak anjak piutang, dan penyerahan bukti-bukti penjualan barang. Kontrak ini dapat dilakukan atas dasar undercourse atau with undercourse, di mana dalam with course risiko terjadinya kemacetan atas piutang atau tagihan ditanggung oleh klien atau supplier, sedangkan dalam undercourse perusahaan anjak piutang yang akan mengembalikan risiko piutang tersebut. Yang kedua, jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Penyediaan jasa untuk melayani kepentingan kredit klien atau supplier. Produk jasa non-pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang antara lain ada 4. Yang pertama, investasi kredit. Yang kedua, sales ledger administration. Dan yang ketiga, pengawasan kredit dan penagihannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perlindungan terhadap risiko kredit. Kontrak ini dapat dilakukan atas dasar undercourse atau with undercourse, di mana dalam with course risiko terjadinya kemacetan atas piutang atau tagihan ditanggung oleh klien atau supplier, sedangkan dalam undercourse perusahaan anjak piutang yang akan mengembalikan risiko piutang tersebut. Yang kedua, jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Penyediaan jasa untuk melayani kepentingan kredit klien atau supplier. Produk jasa non-pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang antara lain ada 4. Yang pertama, investasi kredit. Yang kedua, sales ledger administration. Dan yang ketiga, pengawasan kredit dan penagihannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perlindungan terhadap risiko kredit. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Adapun pembiayaan konsumen syariah adalah pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan konsumen diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti yang telah diketahui pada umumnya,
Kebutuhan umum terdiri dari kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer. Saat ini banyak berdiri berbagai perusahaan pembiayaan konsumen, baik secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah, yaitu melayani proses pembiayaan bagi barang-barang konsumtif untuk dilakukan oleh masyarakat seperti elektronik, komputer, dan berbagai barang lainnya. Seperti yang dijelaskan ayat di atas, akan tetapi terminologi ini tidak berarti seorang konsumen dapat mengkonsumsi barang yang dikehendaki tanpa memperhatikan kualitasnya atau mengkonsumsi sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dalam konsumsi, prinsip dasar yang harus dijadikan sebagai acuan adalah kebenaran, kesucian, kesederhanaan, kemaslahatan, dan akhlak. Preferensi konsumsi dalam Islam dibangun berdasarkan kebutuhan akan kemaslahatan, baik maslahat yang diterima di dunia maupun di akhirat. Maslahat adalah setiap keadaan yang membawa utuh manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna. Maslahat dunia dapat berbentuk fisik, biologis, psikis, dan material. Adapun maslahat akhirat berupa pahala yang diberikan di akhirat sebab akibat perbuatan mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, konsumen tidak diarahkan untuk memaksimisasi utilitas yang didasarkan pada rasionalitas sempit sesuai dengan anggaran yang dimilikinya, tetapi syarat dengan nilai-nilai kerohanian yang secara tidak langsung mengarahkan konsumen agar tidak konsumtif dan menjaga untuk kemaslahatan baik individual maupun komunal. Itulah sebabnya apabila seorang muslim memegang uang, pengguna uang dalam Islam diprioritaskan untuk memenuhi kewajibannya terlebih dahulu, seperti untuk infak, zakat, dan nazar jatuh tempo. Setelah itu uang yang dapat digunakan untuk kegiatan sunnah, sedekah, infak, wakaf, wasiat, dan sebagainya. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum prosedur pembiayaan konsumen syariah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Yang kedua, perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam dokumen tertulis yang secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati. Yang ketiga, penyerahan barang kepada konsumen sesuai dengan permohonan konsumen. Dan yang keempat, konsumen membayar kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Kartu kredit syariah. Kartu kredit adalah suatu kartu plastik kecil yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kebanyakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank atau serikat kredit sebagai ID1 ini didefinisikan sebagai 86,60 kali 53,98 mm. Kartu credit card atau credit card sebagai suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan apa saja yang kita inginkan di mana saja. Ada cabang yang dapat menerima kredit card dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya. Apabila diperhatikan dalam praktik pelaksanaan penggunaan kartu kredit merupakan kumpulan perjanjian. Dikatakan kumpulan perjanjian atau kumpulan campuran karena dalam praktiknya di dalam perjanjian kartu kredit tersebut terdapat beberapa perjanjian, yaitu yang pertama perjanjian jual beli, perjanjian kredit, perjanjian kuasa, dan perjanjian jaminan perorangan. Untuk membuktikan bahwa perjanjian kartu kredit merupakan perjanjian campuran, dapat diperhatikan prosedur kartu kredit sebagai berikut. Yang pertama,
Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Pemegang kartu berbelanja pada toko-toko atau jasa lainnya dengan bersedia melayani atau yang nama sebelum pedagang telah pula mengadakan perjanjian dan pihak penerbit kartu kredit. Yang kedua, pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang. Yang ketiga, selanjutnya pedagang menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit, dan penerbit kartu kredit mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas utang pemegang kartu kredit, atau dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang. Yang keempat, pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian kartu kredit ini menurut pandangan syariat Islam? Yakni apabila diperhatikan dari prosedur penggunaan kartu kredit sebagaimana diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa dalam perjanjian kartu kredit ini mencakup perjanjian jual beli, perjanjian kredit, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian jaminan perorangan. Keempat jenis perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Dengan demikian, perjanjian kartu kredit ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebab jika dianalisis secara seksama, bahwa dalam perjanjian kartu kredit ini telah terjadi perbuatan tolong-menolong. Pemegang kartu tertolong karena dapat menikmati suatu barang tanpa terlebih dahulu membayar tunai. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.